Dalam kelas yang sama, dengan dosen dan materi yang sama, tingkat motivasi belajar setiap mahasiswa bisa sangat berbeda-beda. Ada yang konsisten mengerjakan tugas dengan baik, ada pula yang kehilangan minat di tengah proses pembelajaran. Untuk memahami perbedaan ini secara ilmiah, dibutuhkan instrumen pengukuran yang valid. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan adalah MSLQ. Jadi, apa itu MSLQ? Motivated Strategies for Learning Questionnaire, instrumen ini dikembangkan oleh Pinterich dan rekan-rekannya pada tahun 1991. MSLQ merupakan instrumen berbasis laporan diri yang dirancang untuk mengukur orientasi motivasi mahasiswa, serta penggunaan berbagai strategi belajar dalam suatu mata kuliah di perguruan tinggi. Instrumen ini memungkinkan pengukuran secara struktur terhadap seberapa kuat motivasi belajar seorang mahasiswa dan faktor apa yang mendorongnya. MSLQ dalam penelitian ini difokuskan pada 5 dimensi motivasi yang relevan dengan konteks gamifikasi, yaitu intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, text value, control of learning belief, dan self-efficacy. Pertama, intrinsic goal orientation. Dimensi ini mengukur sejauh mana mahasiswa terlibat dalam aktivitas akademik karena didorong oleh faktor dari dalam diri, seperti rasa ingin tahu, keinginan memahami materi secara mendalam, dan kepuasan atas penguasaan kompetensi. Kedua, extrinsic goal orientation. Berbeda dengan dimensi pertama, dimensi ini mengukur motivasi yang bersumber dari luar diri, seperti orientasi terhadap nilai akademik, pengakuan dari orang lain, atau dorongan kompetitif. Ketiga, text value. Dimensi ini mengukur persepsi mahasiswa tentang seberapa penting, berguna, dan menarik materi yang sedang mereka pelajari. Keempat, control of learning belief. Dimensi ini mengukur keyakinan mahasiswa bahwa hasil belajar yang diperoleh merupakan konsekuensi langsung dari usaha dan upaya belajar yang mereka lakukan. Dan yang kelima, self-efficacy. Dimensi ini mengukur keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Secara keseluruhan, instrumen MSLQ dalam penelitian ini terdiri dari 26 pernyataan, diukur menggunakan skala Likert 1 hingga 7, di mana 1 menyatakan sangat tidak setuju dan 7 menyatakan sangat setuju. Sebelum masuk ke perhitungan, penting untuk memahami bagaimana data dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan desain one group pretest post-test design, yang artinya satu kelompok mahasiswa yang sama diukur 2 kali, sebelum dan sesudah intervensi. Tahap pertama adalah pretest. Dilakukan saat mahasiswa masih menggunakan LMS konvensional dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Pengukuran ini bertujuan untuk menangkap kondisi awal atau disebut baseline, motivasi belajar mahasiswa sebelum terpapar OOpedia. Kemudian, mahasiswa menjalani intervensi selama kurang lebih 2 minggu menggunakan platform OOpedia yang telah dilengkapi dengan elemen gamifikasi berupa poin, badge, dan leaderboard. Terakhir, post-test dilakukan setelah seluruh rangkaian pembelajaran di OOpedia selesai. Disinilah kita mengukur apakah ada perubahan motivasi belajar mahasiswa. Mengenai responden, penelitian ini melibatkan mahasiswa dari 3 kelas, yaitu TI2A, TI2B, dan SJB2C di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Awalnya, 66 mahasiswa mengisi pretest, namun pada sesi post-test, hanya 58 mahasiswa yang hadir dan mengisi kuesioner. Setelah proses data cleaning, untuk mengeliminasi data tidak lengkap atau pola jawaban yang tidak valid, diperoleh 56 responden dengan data berpasangan yang lengkap dan siap untuk dianalisis. Proses pengolahan data MSLQ dimulai dari tahap pengkodean atau coding. Item untuk intrinsic goal orientation dikodekan sebagai IG1 hingga IG4. Item untuk extrinsic goal orientation
dikodekan sebagai IG1 hingga IG4. Item text value dikodekan sebagai TV1 hingga TV6. Item control of learning belief dikodekan sebagai CL1 hingga CL4. Dan item self-efficacy dikodekan sebagai SE1 hingga SE8. Setelah dikodekan, semua jawaban dari 56 responden ditabulasikan ke dalam tabel kerja. Setiap baris mewakili satu responden, dan setiap kolom mewakili satu item pernyataan. Proses ini dilakukan untuk kedua sesi pengukuran, baik pretest dan posttest, secara terpisah. Setelah data ditabulasikan, langkah berikutnya adalah menghitung skor rata-rata atau min untuk setiap subskala motivasi. Rumus yang digunakan adalah min sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X adalah jumlah seluruh skor responden pada subskala tersebut dan N adalah jumlah total responden. Selain min, juga dihitung standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar variasi jawaban antar responden. Rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi jumlah data dikurangi 1. Berdasarkan perhitungan ini, berikut adalah perbandingan nilai min dan standar deviasi antara pretest dan posttest untuk setiap dimensi MSLQ. Sebelum kita melangkah ke uji statistik diferensial, kita perlu memastikan bahwa instrumen MSLQ yang digunakan ini reliable, artinya konsisten dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Cronenberg alpha dengan rumus alpha sama dengan K per K dikurangi 1 dikalikan dengan 1 dikurangi sigma I kuadrat dibagi sigma T kuadrat. Berikut adalah hasil uji reliabilitas untuk setiap subskala. Inti dari analisis MSLQ dalam penelitian ini adalah Pirate Sample T-Test, sebuah uji statistik untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara skor motivasi pretest dan posttest pada subjek yang sama. Mengapa Pirate Sample? Karena data kita berasal dari individu yang sama, yang diukur 2 kali sebelum dan sesudah intervensi. Pendekatan ini lebih sensitif terhadap perubahan individual dibandingkan uji independen. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 1, tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor motivasi pretest dan posttest. Hipotesis 2, terdapat perbedaan signifikan antara skor motivasi pretest dan posttest. Pengujian dilakukan pada taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Hipotesis 1 ditolak apabila nilai p-value kurang dari 0,05. Selain nilai signifikasi, ukuran efek Cohen's d juga dihitung untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi secara praktis. Mari kita bahas hasilnya satu persatu. Dimensi intrinsic goal orientation diperoleh nilai T sama dengan minus 8,270 dengan nilai P lebih kecil dari 0,001 dan Cohen's d sama dengan 1,105. Karena nilai P jauh di bawah 0,05, hipotesis 1 ditolak. Min meningkat sebesar 1,138 dengan Cohen's d sama dengan 1,105. Efek ini tergolong large, sangat besar. Ini adalah temuan terkuat dalam penelitian ini. Boopedia terbukti secara signifikan mendorong motivasi belajar intrinsik mahasiswa. Dimensi text value, nilai T sama dengan minus 5,442 dengan nilai P lebih kecil dari 0,001 dan Cohen's d sama dengan 0,727. Kategori medium large, min meningkat 0,679 poin, hipotesis 1 ditolak. Boopedia berhasil meningkatkan persepsi mahasiswa tentang nilai, relevansi, dan manfaat praktis dari materi PPO yang mereka pelajari. Dimensi self-efficacy, nilai T sama dengan minus 3,603 dengan nilai P lebih kecil dari 0,001 dan Cohen's d 0,482. Kategori medium, min meningkat 0,460 poin, hipotesis 1 ditolak. Boopedia
berhasil meningkatkan keyakinan diri mahasiswa dalam mengerjakan tugas akademik. Dimensi Extrinsic Goal Orientation, nilai T sama dengan minus 2,904, dengan nilai P sama dengan 0,005, dan Cohen's D sama dengan 0,388. Kategori Small Medium, Min meningkat 0,509 poin, hipotesis 1 ditolak. Elemen kompetitif Woopedia seperti leaderboard dan poin berkontribusi pada motivasi ekstrinsik mahasiswa. Kemudian, dimensi Control of Learning Belief. Ini adalah satu-satunya dimensi yang berbeda. Nilai T sama dengan 0,256, dengan nilai P sama dengan 0,799, dan Cohen's D sama dengan 0,034, efek yang bisa diabaikan. Min hanya berubah 0,040 poin, hipotesis 1 gagal ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Mengapa CL tidak signifikan? Jawabannya ada pada nilai pretest yang sudah sangat tinggi, yaitu 5,43 dari skala 7. Fenomena ini disebut ceiling effect. Peluang untuk meningkat sudah sangat terbatas sejak awal. Jika divisualisasikan, 4 dimensi seperti IG, TV, SE, dan EG semuanya melampaui garis T kritis. Sementara CL jauh di bawahnya. Gambaran ini memperkuat kesimpulan bahwa hanya CL yang tidak mengalami perubahan signifikan. Sebagai rangkuman, dari kelima dimensi MSLT yang diuji, 4 dimensi menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik setelah mahasiswa menggunakan Woopedia. Langkah analisis berikutnya adalah regresi berganda, sebuah metode yang memungkinkan kita memahami hubungan antar dimensi motivasi secara lebih mendalam. Secara spesifik, uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar 4 dimensi motivasi secara bersama-sama mampu memprediksi self-efficacy mahasiswa. Uji ini dijalankan 2 kali, sekali untuk data pretest dan sekali lagi untuk data post-test. Pada pretest, model menghasilkan nilai R pangkat 2 sama dengan 0,453. Artinya, keempat prediktor mampu menjelaskan 45,3% variasi self-efficacy mahasiswa. Prediktor terkuat adalah text value, dengan koefisien beta sama dengan 0,441. Mahasiswa yang memandang materi PBO sebagai sesuatu yang berguna, cenderung lebih percaya diri dalam mengerjakannya. Setelah intervensi Woopedia, gambarannya berubah. Pada post-test, nilai R pangkat 2 meningkat menjadi 0,685. Kini, model mampu menjelaskan 68,5% variasi self-efficacy mahasiswa. Yang paling menarik adalah pergeseran prediktor dominan. Pada pretest, hanya text value yang signifikan. Namun, pada post-test, intrinsic goal orientation muncul sebagai prediktor baru yang signifikan secara individual, dengan koefisien beta sama dengan 0,307, dengan nilai P sama dengan 0,024. Bergabung dengan text value dengan koefisien beta sama dengan 0,354 dan nilai P 0,026. Apa artinya? Setelah menggunakan Woopedia, keyakinan diri mahasiswa tidak lagi hanya bergantung pada seberapa berguna mereka menilai mata kuliah tersebut. Kini, motivasi intrinsik seperti rasa ingin tahu, kepuasan memecahkan masalah, dan kesenangan belajar ikut menopang keyakinan diri mereka. Sebagai penutup, mari kita rangkum temuan utama dari perhitungan MSLT dalam penelitian ini. Pertama, instrumen MSLT yang digunakan terbukti sangat reliable. Kedua, melalui paired sample test, terbukti bahwa penggunaan platform Woopedia secara signifikan meningkat 4 dari 5 dimensi motivasi belajar. Ketiga, analisis regresi berganda menunjukkan bahwa setelah intervensi Woopedia, kekuatan prediksi dimensi motivasi terhadap self-efficacy meningkat hampir 23%. Secara keseluruhan, perhitungan MSLT dalam penelitian ini membuktikan secara ilmiah bahwa gamifikasi yang dirancang dengan baik bukan sekadar hiburan. Ia adalah mekanisme pedagosis yang nyata, terukur, dan berdampak pada motivasi belajar mahasiswa.